Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, karena saya ini merekamnya pagi-pagi ya. Untuk semuanya mahasiswa mata kuliah perbankan syariah. Ketemu lagi dengan saya Andri Ibrahim di mata kuliah manajemen perbankan syariah di pertemuan keempat ya. Insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang produk-produk dan kegiatan perbankan syariah ya, terutama di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia. Tak lupa saya mengingatkan ya kepada semua mahasiswa untuk absen terlebih dahulu di pertemuan pertama, absennya ya untuk yang kelas C dan kelas D ya, mata kuliah MBS dan perbankan syariah ya, lupa, jadi saya 3 kelas. Untuk absen dulu di pertemuan pertama masuknya, dan masukkan passwordnya, langsung bisa klik P ya. Oke, ini sebenarnya sudah saya bagikan di minggu kemarin ya materinya tentang produk dan kegiatan perbankan syariah. Tapi nanti saya akan bagikan juga beberapa suplemen atau beberapa tambahan baca ya, berupa ada PPT ya dari Pak Dudung, juga ada, saya akan share PPT-nya. Kemudian saya juga akan berikan roadmap perkembangan perbankan syariah dan cetak biru perbankan syariah dari OJK ya, saya akan kirimkan juga untuk bahan baca kepada kalian. Oke. Jadi saya akan memaksa Anda semua untuk baca ya, baca, karena itulah salah satu kunci dari kita memahami suatu keilmuan adalah dengan cara membaca ya. Jadi jangan bosan kalian untuk membaca ya. Oke, lanjut ya. Pendahuluan. Jadi pada prinsipnya perbankan syariah merupakan, atau pada umumnya perbankan itu merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai mediasi, yaitu menghubungkan mereka yang mempunyai surplus finansial dan defisit finansial ya, atau di mana mereka yang mempunyai kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana, sehingga dipertemukan di perbankan atau lembaga keuangan ya. Itu fungsi dari lembaga perbankan ya. Maka dalam konteks perbankan syariah ini, setiap produk perbankan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Islam atau juga kepada seluruh masyarakat ya. Jadi perbankan syariah ini bisa digunakan atau bisa nasabahnya bisa dari non muslim ya. Jadi tidak mengikat kepada hanya sebagai umat Islam saja ya, dalam berurusan dengan dunia perbankan, apalagi dengan umat Islam ya, karena perbankan syariah ini insya Allah bebas dari riba ya. Jadi alangkah lebih baik seluruh umat Islam yang ada di Indonesia itu dalam memakai jasa keuangannya dengan menggunakan jasa dari perbankan syariah ya. Sehingga kenyamanan ini, dalam arti yang dimaksud dalam kenyamanan ini dari kenyamanan dunia dan akhirat ya. Jadi segala kebutuhan di dunia, jasa-jasa dari perbankan syariah ini dimudahkan untuk nasabah ya, jasa-jasanya. Kemudian ada satu ketenangan bahwa proses produk-produk di perbankan syariah dari segi akad, dari segi produk itu sesuai dengan prinsip, sehingga ada ketenangan, sehingga yang tadinya merasa takut dosa atau gimana karena mengandung riba, insya Allah dengan perbankan syariah ini ada ketenangan jiwa, kenyamanan ya, karena ini salah satu beribadah kepada Allah adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan riba, sehingga tenang ya. Jadi kalau kita bertransaksi di perbankan syariah, insya Allah menjauhkan kita dari praktek-praktek ribawi ya. Jadi ada kenyamanan di sini gitu ya. Tapi juga untuk non muslim juga bisa berpartisipasi ya, berpartisipasi karena dalam bermuamalah
tidak dibatasi gitu ya, bisa dari non muslim maupun dari umat Islam sendiri gitu ya dalam kita bermuamalah. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdagang dengan Yahudi ya, dengan Nasrani dan sebagainya, Rasulullah tidak merasa canggung atau seperti apa ya dalam hal bermuamalah gitu ya. Jadi boleh untuk umat yang non muslim silakan gabung atau menggunakan jasa-jasa di perbankan syariah. Itu pendahuluan. Apa bank syariah itu ya? Bank adalah tempat menyediakan jasa penitipan uang dengan aman ya, safety keeping function. Bank tempat yang menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Ini fungsi bank ya. Jadi bank itu tempat menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Apalagi sekarang ya, bank menjadi sangat penting sekali fungsinya di dalam suatu negara. Jadi sekarang sudah banyak transaksi-transaksi ya, transaksi perdagangan maupun jasa menggunakan jasa perbankan. Apalagi sekarang sudah kebanyakan perdagangan itu menggunakan mobile banking ya, mobile banking ya, hampir mungkin 80% mungkin ya sudah masyarakat sudah menggunakan jasa perbankan ya dalam melakukan pembayaran ya. Kemudian pada saat ini fungsi menyediakan alat pembayaran menjadi monopoli bank ya. Jadi sekarang ini dalam undang-undang perbankan itu bahwa alat pembayaran itu menjadi hak perbankan ya. Jadi tugas perbankan. Jadi menjadi monopoli. Karena hanya bank komersial lah yang diberi kewenangan untuk menyediakan rekening giro atau checking account ya. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait ya. Nah, jadi tujuannya bank syariah itu ya, selain yang tadi yang 3 adalah mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan. Jadi bank syariah punya tugas dan peran berdakwah gitulah. Berdakwah kepada masyarakat, mempromosikan, mengenalkan prinsip-prinsip keuangan syariah dan mengaplikasikannya kepada produk-produk di perbankan syariah, baik produk keuangan, produk jasa pembayaran, produk pembiayaan, ya, produk penyimpanan dana dan sebagainya, baik penyaluran dana maupun distribusi dana maupun pembiayaan. Jadi bank syariah punya kewajiban ya tadi mempromosikan intinya berdakwah ya, kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Ya, jadi ada 4 fungsi ya di sini ya bank syariah. Kemudian bagaimana aktivitas keuangan di masa awal Islam ya. Walaupun bank-bank Islam ini bank-bank Islam yang modern ya, secara modern itu didirikan pada tahun 1960-an ya. Midqomar itu di Mesir ya, Midqomar. Kemudian tahun 70-an ada Islamic Development Bank. Islamic Development Bank ya yang di Mekah. Tahun 60-an itu ada Midqomar di Mesir, dan pada tahun 70-an ada Islamic Development Bank ya. Sebelum itu Rasulullah ini telah menjadi orang yang disebut dengan Al-Amin ya, Al-Amin, di mana orang-orang menyebutnya sebagai orang-orang yang terpercaya ya. Ini beberapa transaksi keuangan di masa awal Islam. Jadi Rasulullah pada saat itu dipercaya oleh beberapa orang Quraisy ya untuk menyimpan segala macam barang titipan ya, deposit atau wadiah sebutnya zaman sekarang, akadnya wadiah titipan. Jadi Rasulullah orang-orang yang terpercaya ya. Jadi dengan sistem titipan. Seperti tadi kan fungsi bank itu adalah titipan juga ya. Orang-orang percaya kepada perbankan untuk menyimpan segala aset yang dimiliki oleh nasabah gitu ya. Nasabah menitipkan asetnya ke perbankan. Sama juga dengan Rasulullah ya, disebut dengan Al-Amin, sehingga para orang-orang Quraisy itu percaya bahwa Rasulullah dapat amanah, sehingga para orang-orang Quraisy zaman Rasulullah itu menyimpan beberapa barang
ya, bermacam barang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat Rasulullah Zubair bin Awam juga kerap kali mendapatkan amanah dari orang-orang Mekah pada saat itu berupa deposit dengan akad pinjaman. Jadi Zubair bin Awam tidak mau akadnya wadiah titipan saja, tapi dengan akad pinjaman. Tapi pinjaman pun dengan syarat ini tidak ada kelebihan ya, pinjaman. Sehingga Zubair bin Awam dapat menginvestasikan dana tersebut ya, bebas gimana, karena kalau pinjaman itu yang namanya pinjaman itu bebas dipakai oleh orang yang meminjami ya. Jadi misalkan si A meminjam ke B, si A ini misalkan 10 juta ya, misalkan si A ini bebas menggunakan dana yang 10 juta ini buat apapun, terserah kan. Nah, tapi dia punya kewajiban untuk mengembalikan dana yang 10 juta ini kapanpun yang diminta atau sesuai dengan perjanjian ya, itu ya. Tapi misalkan 10 juta ini dipinjami oleh si A, kemudian si A ini berbisnis dengan 10 juta ini, kemudian dapat keuntungan, apakah si B mendapat keuntungannya? Tidak mendapat keuntungan juga karena akadnya meminjam. Si B hanya punya hak dikembalikan uang yang 10 juta ini ya. Kelebihannya itu menjadi hak si A. Itu akad pinjaman atau qard ya, kecuali kalau akadnya mudharabah ya, beda. Nah, beda lagi, nanti saya akan jelaskan ya. Gitu. Jadi pada saat itu Zubair bin Awam ingin akadnya pinjaman, sehingga karena pinjaman kan, kalau wadiah itu ada yad amanah, ada yad domanah. Kalau amanah dia tidak boleh. Misalkan saya dititipi 10 juta, maka saya tidak boleh menggunakan uang 10 juta ini kalau akadnya yad amanah ya. Kalau yad domanah diperbolehkan ya. Nah, kemudian aktivitas keuangan dengan akad mudharabah. Itu pada saat itu Rasulullah juga mempraktikkan akad-akad mudharabah, di mana Rasulullah ini sebelum menjadi istri Siti Khadijah, Rasulullah adalah salah satu partner bisnis Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah yang mempunyai modal ya, modal untuk berdagang, karena Siti Khadijah termasuk orang kaya pada saat itu, dan Rasulullah orang yang mudarib, orang yang melaksanakan kegiatan berdagangnya. Jadi Rasulullah ke Syam, kemana gitu ya, itu dengan modal dari Siti Khadijah. Dan ketika mudharabah dibagi hasil keuntungannya ya. Nah, dibagi hasil, Siti Khadijah mendapat berapa persen, Rasulullah mendapat berapa persen, itu sesuai dengan kesepakatan di awal ya. Gitu. Jadi mudharabah dan musyarakah itu sudah banyak dipraktekkan di awal Islam. Oke, bagaimana pembentukan perbankan syariah? Ini perbankan syariah didirikan tahun 60, tahun 60-an oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar ya, telah menjadi tonggak berdirinya lembaga Islam modern pertama di dunia. Ini disebut MIT Gomer ya, MIT Gomer, namanya MIT Gomer, yang didirikan di Mesir. Kemudian tahun 75 ya, Islamic Development Bank atau IDB ya, ini menjadi tonggak awal didirikannya beberapa lembaga-lembaga perbankan syariah di era modern. Lanjut ya. Nah, ini apa sih produk-produk perbankan syariah? Ada apa aja? Pertama ada produk penghimpunan dana atau funding sebetulnya ya. Kemudian ada produk penyaluran dana atau financing sebutnya istilahnya ya. Kemudian ada produk jasa, service. Jadi ada 3 produk utama ya. 3 produk utama yang ada di perbankan syariah. Pertama ada funding, financing, dan service. Ya, kalian harus ingat ini terus ya. Jadi jangan sampai apa itu funding nggak tahu, ya, waduh jangan. Apalagi kalian ini calon sarjana ekonomi, sarjana hukum ekonomi, harus tahu istilah-istilah di perbankan ya. Funding berarti penghimpunan dana. Apa aja nanti produk-produk funding nanti kita lihat ya. Apa aja produk-produk financing nanti kita lihat. Apa aja produk-produk service atau jasa nanti kita akan lihat. Ini produk penghimpunan dana, funding, ada tabungan ya. Ada deposito, ada giro ya. Tabungan ya seperti yang kalian tahu ya, tabung gitu ya. Nah, bedanya dengan giro apa? Dengan deposito. Tabungan itu pertama mungkin kalau di beberapa perbankan ada minimal
saldo awal ada ya, tapi beberapa perbankan juga tidak ada. Ada juga yang tidak ada. Misalkan 100.000 minimal untuk buka rekening tabungan. Ya. Tabungan bisa diambil kapanpun. Ya, kita menabung 1 juta bisa diambil kapanpun, tapi ada batasan per harinya ya, itu yang membatasi tabungan. Misalkan ada yang 2,5 juta per hari pengambilannya, ada yang 25 juta per hari. Apalagi kalau ATM itu kan dibatasi hanya 5 juta ya. Kemudian deposito, deposito itu tabungan juga. Tapi tabungannya berjangka. Jadi kalau deposito, Anda tidak bisa mengambil kapanpun. Nah, ini sesuai dengan akad. Misalkan perjanjiannya deposito, oh bisa diambilnya 3 bulan. Maka tidak bisa diambil kapanpun. Kalaupun misalnya diambil, baru 1 bulan mau diambil, ada beberapa penaltinya. Ya, tidak bisa full berarti ya. Kalau di perbankan, sanksi-sanksinya bisa dilihat nanti di peraturan-peraturannya bagaimana akad-akadnya. Kalau misalkan deposito diambil sebelum jatuh tempo bagaimana gitu ya. Pasti ada penalti-penalti yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sehingga kalau deposito tidak lebih leluasa dibandingkan dengan tabungan. Ya. Kemudian giro. Giro juga sama. Bentuknya penghimpunan dana. Tapi kalau giro itu tidak terbatas pengambilan dananya. Kalau tadi tabungan terbatas, misalnya 1 hari 2,5 juta, maksimal 25 juta pengambilan gitu ya 1 hari. Maka kalau giro itu tidak ada maksimal. Dan giro pun ada minimal saldo awalnya ya. Saldo setiap bank berbeda-beda, ada yang 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Dan giro bisa menggunakan cek dan biliet. Jadi kalau Anda pebisnis yang transaksi 1 harinya miliaran, ya misalkan 1 miliar ya. Misalkan Anda mau bayar supplier harganya 150 juta, kalau dengan tabungan Anda tidak bisa berapa hari itu ya, mungkin bisa 3 hari berturut-turut baru bisa. Nah, untuk mengatasi itu maka dibukalah satu jasa namanya giro, di mana transaksi perharinya bisa melebihi 25 juta, 100 juta gitu ya, dan bisa berapapun sesuai dengan saldo yang ada di rekening masing-masing. Dan bisa juga menggunakan cek dan biliet. Itu perbedaan tabungan, deposito, dan giro. Kemudian produk penyaluran dana, financing. Ada pembiayaan ijaroh, sewa. Ijaroh juga ada beberapa. Ada ijaroh mumtahiyah bitamlik. Nah, ini mumtahiyah bitamlik, ini menggabungkan dua akad. Akad disebutnya muawadah, bisnis ya. Bisnisnya apa akadnya? Ijarah. Mumtahiyah bitamlik itu kepemilikan di akhir masa sewa. Ini akadnya akad tabarruk, hibah, berupa hibah. Sehingga ini kejelian para ulama dalam melihat dua konsep menggabungkan dua akad ijarah mumtahiyah bitamlik ya. Jadi dalam hadis dikatakan tidak boleh dalam satu transaksi ada dua akad. Ini hadis ya, hadis sahih. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Para ulama mengatakan dua akad yang tidak diperbolehkan itu adalah akad muawadah. Jadi dua-duanya akad bisnis dalam satu transaksi itu tidak boleh. Contoh, akad sewa dan akad beli atau akad jual dalam satu transaksi tidak boleh. Maka sewa jual tidak boleh di dalam satu transaksi. Ya. Atau sewa beli juga tidak boleh. Karena sewa atau ijarah dan murabahah atau jual beli atau ba'al ba'i disatukan dalam satu transaksi itu tidak boleh. Tapi ini kejelian para ulama, ini meskipun ini khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat bahwa ijarah mumtahiyah bitamlik itu tidak menyatukan dua akad bisnis atau muawadah, tapi menyatukan dua akad yang berbeda. Pertama ada akad muawadah, di sana ijarah, akad bisnis ijarah itu, dan menyatukan hibah atau mumtahiyah bitamlik itu akadnya tabarruk atau hibah. Sehingga ijarah mumtahiyah bitamlik mayoritas para ulama membolehkan, termasuk sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi sewa menyewa di mana di masa akhir si penyewa itu menghibahkan
barangnya kepada yang penyewa, yang menyewakan, menghibahkan barang yang disewakan kepada penyewa gitu ya di masa akhir sewa ya. Seperti contoh pembiayaan motor. Saya mau beli motor dengan akad ijarah mumtahiyah bitamlik. Saya tidak punya uang cash, saya hanya punya uang 2 juta, maka saya berikan ke bank. Nih saya punya uang 2 juta. Kemudian bank membelikan motor tersebut dengan sewa. Ya. Atau 0% kalau ijarah tuh harusnya 0% ya DP-nya. Kalau DP-nya ada DP berarti musyarakah ya. Ada kepemilikan ganda. Nah, maka saya bayar per bulannya itu sewa. Tapi si bank punya janji, al-wa'ad, janji bahwa nanti setelah akhir masa sewa, barang motor itu menjadi milik saya. Nah, itu ijarah mumtahiyah bitamlik. Kemudian ada pembiayaan murabahah. Murabahah itu adalah jual beli, ya, di mana jual beli secara cicil, gitu ya, secara cicil boleh, gitu ya. Kemudian mudharabah, pembiayaan mudharabah itu untuk bisnis tadi ya. Misalkan ada UMKM mau pemodalan dengan mudharabah ya. Maka pembiayaan mudharabah ini si bank memberikan modal kepada UMKM atau pada perusahaan dan nanti bagi hasil keuntungannya ya. Dibagi hasil keuntungannya, misalkan bank hasilnya berapa, kemudian mudharib berapa persen. Kemudian pembiayaan dengan uqud al-murakkabah. Uqud al-murakkabah itu tadi ya, penggabungan dua akad, multi akad. Kayak ijarah mumtahiyah bitamlik itu uqud al-murakkabah sebutnya. Kemudian ada murabahah bil wakalah sekarang itu ya, ada akad murabahah bil wakalah di mana jual beli yang diwakilkan. Nah, itu juga sama uqud al-murakkabah. Kemudian ada ijarah musafah fid dhimah. Ijarah sewa yang objek akadnya belum ada, masih inden, misalkan kayak rumah yang belum jadi. Nah, saya mau beli rumah tapi rumahnya inden, belum jadi, masih dibangun gitu ya. Seperti sekarang banyak ya, kita beli rumah tapi rumahnya belum jadi. Nah, itu kita sewa per bulan tapi kita belum memakai karena belum jadi kan. Tapi kita terus per bulannya kita bayar sewa. Yaitu disebut ijarah mauthuqah fi dhimmah gitu ya. Kemudian ada musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah di mana ini ada akad yang menurut saya akad yang paling syariah yang bisa dipergunakan, musyarakah mutanakisah, dan yang paling bisa dipakai untuk apapun musyarakah mutanakisah ini ya. Di mana ada kerjasama pembelian produk. Misalkan saya mau beli rumah, saya punya uangnya rumah ini harganya 500 juta, saya cuma punya uang 100 juta, maka saya kurang 400 juta, maka 400 juta ini yang kekurangannya yang beli bank, maka saya punya porsi misalkan 20%, si bank punya porsi 80% kepemilikan kan, karena saya punya 100 juta. Kemudian si bank, mutanakisahnya ini adalah si bank harus menjual kepemilikan dari ke rumah tersebut kepada nasabah ya, si nasabah ini. Itu disebut mutanakisah ya, sehingga kepemilikannya terus berkurang yang punya bank dengan cara menjual ke nasabah itu yang punya 100 juta itu dijual secara cicil selama 1 bulan per bulan, berapa bulanan gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan ya, 400 juta saya jual, si bank itu jual ke nasabah 1 bulan berapa gitu ya. Itu disebut musyarakah mutanakisah. Ini bisa dipraktikkan di jenis pembiayaan apapun, bisa rumah, bisa mobil, bisa tanah, motor, bisa dengan musyarakah mutanakisah. Jadi ya. Nah, kebanyakan memang kalau di perbankan itu murabahah bil wakalah, Tapi kalau musyarakah mutanakisah menurut saya lebih aman. Lebih aman karena kita punya kepemilikan. Jadi kalau kita misalkan 1 bulan itu kita nggak bisa bayar, itu si bank tidak bisa mesita gitu ya, karena kita masih punya kepemilikan.
mesti punya kepemilikan dari rumah itu ya, berapa persen. Kalau murabahah bisa jadi ya, karena itu kan jual beli akadnya. Itu ya ukut al murakkabah. Nanti mungkin saya akan bagikan jurnalnya tentang al-uqud al-murakkabah ya di perbankan syariah. Nanti kalian tinggal baca sebagai suplemen atau tambahan baca. Nah, ini produk jasa, service. Ya, apa aja sih? Tadi kan sudah ada financing, penjualan dana, ada funding, penghimpunan dana. Sekarang jasa service di perbankan syariah. Pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kemudian transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna ya. Transaksi pinjam dalam bentuk card. Transaksi sewa menyewa dalam produk multi jasa, ini produk-produk jasa service. Kemudian akad wadiah di perbankan syariah. Ada wadiah amanah ya, titipan. Ini jadi funding itu penghimpunan dana, akadnya biasanya ada dua, ada wadiah, ada mudharabah, tabungan ya. Untuk akad tabungan baik deposito, baik giro maupun tabungan, akadnya biasanya ada dua, wadiah dan mudharabah. Wadiah ada dua, wadiah amanah, ada wadiah yad amanah. Nah, yang amanah ini tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Ya, jadi bank itu sifatnya hanya diberi amanah untuk menyimpan dana tersebut ya, dan tidak boleh dimanfaatkan. Jadi kalau saya menitipkan motor misalkan ya ke bank dengan akadnya wadiah amanah, maka motor itu tidak boleh digunakan, dimanfaatkan. Tapi kalau akadnya wadiah yad amanah, saya menitipkan motor, maka si bank boleh. Misalkan motor saya dipakai untuk ngojek gitu ya, Gojek boleh kalau akadnya yad amanah gitu ya. Tapi biaya perawatan ditanggung oleh perbankan kalau gitu ya. Kalau dipakai untuk dimanfaatkan. Kemudian akad mudharabah di perbankan syariah. Ini dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai sohibul mal, pemilik dana, dan bank sebagai mudharib pengelola ya. Kalau funding ya, kalau kita menyimpan dana, kita punya dana 10 juta deposito, maka kita sebagai pemilik dana sebut sohibul mal, dan bank sebagai mudharib yang menginvestasikan dana kita. Tapi kebalikan, kalau kita sebagai financing, kita pembiayaan mudharabah, kita sebagai mudharib pengelola dan bank sebagai sohibul mal ya itu. Pokoknya sohibul mal itu pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola ya. Ini rukun mudharabah, ada sohibul mal, ada pemilik dana, ada mudharib, ada pengelola, ada usaha atau pekerjaan yang dibagi hasilkan, nisbah bagi hasilnya jelas dan ditetapkan sejak awal. Misalkan saya bank sohibul mal punya hak 60% dari keuntungan, mudharib 40% ya. Atau misalkan 50-50 itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian kelima ada ijab kabul antara sohibul mal dan mudharib. Lanjut ya. Nah, ini pembiayaan multi jasa di perbankan ya. Nah, pembiayaan multi jasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad dicorah transaksi pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau suatu barang antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa ya. Kemudian ada kafalah. Nah, kafalah itu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung makfulah untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Ini kafalah ini seperti misalkan letter of credit bisa ya, impor. Misalkan kita mau impor barang, maka si pengekspor itu yang misalkan kita mau impor dari Cina, misalkan si pengekspor minta jaminan pembayaran gitu, si eksportir itu ya, karena mereka kan punya barang, pengen punya jaminan bahwa barang tersebut dibayarkan, maka dikeluarkannya letter of credit oleh perbankan sebagai kafalah yang menjamin bahwa si importer itu akan membayar ketika barang sudah sampai atau seperti apa gitu ya, maka dikeluarkan letter of credit, maka si importer inilah yang akan membayar ke bank, dan banknya akan membayar ke eksportir gitu ya, disebut dengan kafalah ya, penjamin gitu ya gitu.
Nah, ini letter of credit, gitu ya. Ada impor syariah, di mana surat pernyataan akan membayar kepada eksportir, ya, yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Kemudian pelayanan jasa bank garansi syariah. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak bank. Kemudian ada penukaran valuta asing, sharp atau sharp ya bahasa Arabnya, yaitu penukaran falas, merupakan jasa yang diberikan bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama. Ini dolar ke rupiah, kita mau beli dolar, ya, beli euro dan sebagainya ya. Pembiayaan dan kredit macet. Bagaimana pembiayaan dan kredit macet? Pembiayaan ada murabahah. Penyebab kredit macet, kesalahan bank melakukan asesmen terhadap calon debitur ya. Bisa jadi ini penyebab-penyebab kredit macet ya. Bank kurang memonitoring. Kemudian mudharabah, informasi tidak lengkap dari debitur. Ketidaktransparan kondisi debitur, sulitnya melihat level usaha, terbatasnya informasi tentang produktivitas usaha, moral hajat atau bisa jadi apa? Ini moral hajat itu banyak ya. Jadi ada penipuan, ketidakmampuan dari mudharib, kemudian bisa jadi ada niat-niat jahat gitu ya. Ketidakhatian petugas dalam menyalurkan pembiayaan ya. Ini ya penyebab kredit macet. Kemudian sumber dan penggunaan dana bank. Dana berasal dari modal sendiri ya. Ini sumber penggunaan bank ada dari pinjaman dan berasal dari masyarakat atau disebut dengan DPK, dana pihak ketiga ya, dari tabungan, dari funding itu ya. Jadi ada 3 sumber pendanaan dari bank. Modal sendiri, berasal dari pinjaman misalkan dari BMT, dari bank lain ya, atau dari bank dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga. Dan masyarakat itu ya dari tabungan, deposito, dan giro. Pertimbangan faktor dari sumber dana bank, ada jenis penggunaan bank, ada pangsa pasar, filosofi bank tersebut, jenis sumber dana, ada hubungan biaya dana dan penghasilan, tingkat bunga dan prediksi pasar, dan lamanya dana itu bisa dipakai ya. Sumber dana lain perbankan, ini sumber dana lain ya selain dari funding dan dari pembiayaan, penjualan obligasi dan saham. Nah, sekarang itu banyak perbankan yang sudah melantai bursa ya, atau IPO, Initial Public Offering, disebutnya IPO ya. IPO itu dia sudah menjual saham di indeks di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian pinjaman dana dari perbankan dalam negeri maupun dari bank asing yang berada di luar negeri ya. Kemudian dana dari BI dalam bentuk BLBI, bantuan likuidasi Bank Indonesia. Cadangan likuidasi perbankan, ada cadangan primer. Cadangan primer diperuntukkan untuk penguatan likuiditas pada kebutuhan sehari-hari perbankan, seperti ketersediaan dana pada saat ada penarikan dana nasabah. Jadi primer itu di mana si bank sebisa mungkin menyediakan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi kalau saya mau ngambil uang di ATM, maka itu disebut cadangan primer, di mana bank harus menyediakan dana ketika dibutuhkan oleh para nasabahnya. Kemudian ada dana sekunder, diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam jumlah besar seperti penarikan dana, deposito, dan sebagainya ya. Sehingga memang perbankan ini dia dituntut untuk menginvestasikan dana fundingnya ya, dana pihak ketiganya ya. Kalau dia tidak menginvestasikan, bagaimana dia mendapatkan keuntungannya? Jadi si kepala cabang itu atau marketingnya dituntut untuk bisa tiap bulan itu menyalurkan dana ke nasabah ya. Biasanya jangan target 5 miliar per bulan gitu ya, ditarget gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, dia harus terus bagi hasil gitu ya, dan dana bayar operasional ya. Dari mana kalau misalkan dia tidak menginvestasikan dananya. Cadangan sekunder atau secondary reserve digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek, seperti penarikan simpanan dan nasabah deposan dan pencairan kartu kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan, gitu ya. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang secara segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Kemudian sebagai tambahan APBD apabila cadangan primer tidak mencukupi. Kemudian memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan disbursement dari debitur ya, atau disbursement ya. Penggunaan dana bank, financial investment ya. Financial investment. Ini ada financial investment, ada real investment, ada investasi keuangan dan sektorial, investasi sektorial. Jadi financial investment itu bank itu bisa menggunakan dananya di pasar modal, ya, di membeli obligasi, membeli sukuk, membeli saham gitu ya, itu seperti financial investment ya. Kalau real investment di mana atau sektorial di mana perbankan itu langsung ke sektorial, ke manufaktur gitu ya, ke pertanian, ke peternakan, kepada petani, kepada UMKM gitu ya, itu sebagai sektorial, investasi di sektorial. Kalau investasi di sektor finansial tadi menggunakan dananya di pembelian saham, obligasi, sukuk dan lain sebagainya ya, atau reksadana ya. Itu penggunaan dana bank. Pendekatan alokasi dana ada pool of fund approach, di mana pendekatan pengumpulan pendanaan, di mana pada pendekatan ini seluruh dana yang diperoleh disatukan atau untuk ditempatkan. Ya, atau asset allocation approach, di mana pada pendekatan ini penempatan dana dipertimbangkan pada pengalokasian pendekatan di profitabilitas. Ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan ya.